kehendak-Mu, bahkan segala sesuatu yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu juga Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Sebab itu berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini Segep Sultra dalam ucapan syukur kita terambil dari Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Roma 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya mengajak saudara-saudara kita akan membaca secara responsorial atau berbalasan. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia dalam kehidupan ini. Kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 3 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini, dan diberi topik atau tema Segep Sultra, jadilah warga masyarakat yang taat. Jadilah warga masyarakat yang taat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keberadaan kita sebagai orang atau umat Kristen di Indonesia yang tercinta ini, kita tidak bisa memisahkan diri atau mengisolir dari lingkungan dan dari semua masyarakat di sekitar kita. Sebab kita adalah bagian seutuhnya
dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Walaupun dalam iman memang kita adalah umat atau orang-orang pilihan Allah yang telah dipersatukan, dipersekutukan dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Memang kita adalah gereja atau orang-orang yang dipanggil dari dunia. Tetapi bukan berarti kita memisahkan diri dari dunia, masyarakat. Tetapi keterpanggilan kita di dalam Kristus Yesus justru Ia, Allah, Yesus Ia sendiri yang mengutus kita harus kembali ke dalam dunia, lingkungan masyarakat untuk menjadi garam dan terang dan bukan menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara, dalam kemasyarakatan kita mengenal adanya institusi atau struktur yang mengatur perjalanan berbangsa dan bernegara, yang kita kenal dengan 3, yaitu eksekutif, yaitu kepala negara sampai kepala desa, eksekutif bikameral, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir adalah yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats bacaan kita hari ini dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79, Paulus hendak mengajak kita merenungkan dalam pemahaman iman kita, bagaimana meletakkan diri kita atau bersikap terhadap pemerintah yang mengatur tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Dari keseluruhan pembacaan kita hari ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang telah kita baca dan dengarkan bersama tadi, sesungguhnya kalau kita meneliti hanya ada 3 hal yang menjadi garis besar yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan juga kepada kita sebagai pengikut Kristus. Dan ketiga hal tersebut hanya terdapat di dalam ayat pertama pembacaan kita tadi, yaitu yang pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Dan yang kedua, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, atau bahasa disederhanakan, semua pemerintah berasal dari Allah. Dan yang ketiga, pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau disederhanakan, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, yang pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kata atau kalimat tiap-tiap orang itu berarti berlaku secara universal, secara menyeluruh, tanpa terkecuali, apalagi semua orang atau umat Kristen. Kita termasuk di dalamnya. Dan dikatakan juga selanjutnya harus, itu berarti tidak boleh, tidak. Entah orang suka atau tidak, tetap harus. Harus apa? Harus takluk kepada pemerintah. Dan yang ketiga dikatakan takluk, itu berarti seperti orang yang kalah misalnya ketika dia bertengkar, maka dia takluk. Kalah berkelahi, maka dia takluk. Kalah perang, maka dia takluk kepada pemenang. Dia menyerah, dia pasrah, tidak berdaya. Dan yang terakhir kata pemerintah yang di atasnya, dalam hal ini menunjukkan kepada konteks zaman lampau bahwa pemerintah atau raja-raja dia berada duduk di atas tahtanya, singgasananya yang penuh wibawa, perkasa dengan segala otoritasnya. Dan yang kedua dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seakan-akan Rasul Paulus hendak mengatakan kepada penduduk Roma, teristimewa orang-orang Kristen di Roma,
kalian suka atau tidak suka, mau atau tidak, setuju atau tidak, pemerintah-pemerintah, raja-raja yang berada di atas tahta singgasananya sekarang, yang memerintah kalian adalah Allah sendiri yang mengizinkan, Allah sendiri yang mengutus sehingga mereka bisa berkuasa untuk memerintah kamu. Dan yang ketiga, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, kalimat ditetapkan dari kata dasar tetap, artinya tidak bergeser, tidak bergerak, tidak berubah posisi, atau ya bahasa kerennya dikatakan biasanya anak-anak, sudah itu Mi, ya, tidak ada yang lain, sudah tidak ada perubahan. Nah, saudara-saudara, dalam rapat-rapat atau sidang-sidang, baik ekstra maupun intragerejawi, seringkali kita mendengarkan surat keputusan atau SK. Dibacakan misalnya, keputusan rapat atau sidang ini ditetapkan. Dan apa yang ditetapkan tidak bisa dianulir atau diubah lagi setelah penetapan itu. Dan diakhiri dengan ditandatangani oleh pemimpin sebagai legalitas dari setiap keputusan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketiga hal ini karena pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Allah, maka Rasul Paulus mengatakan, maka kamu penduduk Roma, terutama kalian orang-orang Kristen harus takluk. Sebab jika tidak, maka kamu akan mendapat segala konsekuensi yang akan berakibat terhadap diri kamu, diri kalian. Nah, konsekuensi apa saja itu? Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat selanjutnya, ayat 2 hingga ayat yang kelima. Barang siapa di antara kalian secara perorangan atau kelompok, secara tersembunyi atau terang-terangan memberontak, makar, dalam kalimat melawan pemerintah, maka yang akan terjadi adalah kamu akan mendatangkan hukuman terhadap dirimu sendiri. Entah itu hukuman ringan, entah itu hukuman berat. Bahkan kemungkinan hukuman mati atau eksekusi dipenggal, ayat keempat. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Karena itu takutlah untuk berbuat jahat. Takutlah kepada pemerintah, hormatilah, supaya kamu tidak mendapatkan hukuman apapun. Malah kamu akan diberi penghormatan, beri pujian daripadanya. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menaklukkan diri bukan saja karena takut terhadap murka Allah yang akan dibalaskan oleh pemerintah, tetapi menaklukkan diri memang hal yang dikehendaki Allah, yang digambarkan dengan kalimat tetapi juga memang karena suara hati kita, ayat yang kelima, suara hati yang menunjuk kepada panggilan kita, panggilan iman kita setiap orang yang percaya, yang kita tidak bisa pungkiri dalam kehidupan kita. Dalam bacaan hari ini Rasul Paulus bukan hanya mengajak jemaat Roma dan juga mengajak kita harus menghormati pemerintah. Bukan hanya jangan melawan pemerintah, bukan hanya juga jangan memberontak kepada pemerintah, dan bukan hanya juga jangan makar terhadap pemerintah yang sah yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi Rasul Paulus juga menasihati dan mengajak jemaat Roma dan semua orang Kristen untuk patuh, taat terhadap kewajiban mereka untuk tetap setia membayar pajak, supaya dikelola oleh mereka-mereka atau stakeholder yang berkompeten untuk mengelola, supaya dapat digunakan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang Kristen Roma, kita semua, bisa menjadi berkat bagi bangsa dan bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini, mungkin ada berbagai pertanyaan
yang terlintas di benak kita sampai sejauh mana kita harus takluk kepada pemerintah kita dalam konteks kita pada saat ini. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang penuh, misalnya kesewenang-wenangan. Apakah kita tetap harus tutup mulut, taat, takluk, menaklukkan diri kita terhadap sikap kesewenang-wenangan itu? Ataukah kita boleh mengambil sikap protes atau memberontak sekaligus dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, ini menarik untuk kita pelajari bersama dari sisi pandangan iman Kristen. Teristimewa kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjut membahas atau belajar hal ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat dalam Alkitab yang selama ini kita anggap adalah sebuah perintah, dan kalau tidak melakukannya adalah sebuah pelanggaran, bahkan dianggap sebuah dosa. Ya, tapi saya memberi 2 contoh saja supaya jangan kepanjangan khotbah kita ya. Yang pertama, saudara-saudara ingat ketika Allah menempatkan Adam di Taman Getsemani. Allah mengamati Adam, lalu Allah berkata kepada Adam pada saat itu, apa yang dikatakan? Tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Kejadian 2 ayat 18. Ini kita sering dengar kalau peneguhan dan pemberkatan nikah. Lalu bagaimana saudara-saudara? Bersalahkah, berdosakah mereka yang tidak menikah? Karena Allah mengatakan tidak baik. Ada banyak orang Kristen, bukan hanya biara, bukan hanya pastor, tetapi banyak juga pendeta yang tidak menikah. Bahkan beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab, misalnya Yeremia, Daniel, bahkan Rasul Paulus sendiri adalah orang-orang yang bertarak. Mereka adalah orang yang berpantang atau menahan diri untuk tidak menikah. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada orang-orang Kristen di Korintus, 1 Korintus 7, jika seorang tidak mau menikah itu juga baik. Dan itu bukan dosa. Apalagi jika itu dilakukan untuk penyerahan diri bagi pelayanan Tuhan. Tetapi jika seseorang tidak menahan, jangan coba-coba memaksakan diri, sebab akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa zina. Lalu bagaimana perkataan Allah di Taman Eden itu? Nah, saudara-saudara, inilah konteks ketika Allah berbicara kepada Adam pada saat itu masih sendiri, dan dalam rangka untuk mewujudkan kehendaknya supaya bumi ini dipenuhi dengan manusia, maka Adam tidak boleh seorang diri saja, ia harus menikah. Nah, itulah alasannya Allah mengatakan tidak baik. Dan kalau saat ini orang tidak mau, tidak apa-apa, bukan kesalahan dan bukan dosa. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2, Kolose 3 ayat 18, dan juga 1 Petrus 3 ayat 1. Di sana dikatakan, ya teristimewa bagi ibu-ibu, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana tuh kepada Tuhan atau seperti kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata tunduk, sebuah pertanyaan, sejauh mana kata tunduk ini harus terus dilakukan oleh seorang istri dalam kehidupannya? Apakah ketika suami melakukan kekerasan, penganiayaan, atau mengancam jiwa, atau suami mengajak melakukan dosa, mengajak berkhianat, meninggalkan Yesus, ia tetap harus tunduk terhadap suami? Dan salahkah, bahkan berdosakah ketika seorang misalnya istri tidak lagi tunduk dan melakukan protes, bahkan pembelaan diri, bukan balas dendam ya saudara-saudara, bukan melawan ya. Salahkah? Berdosakah? Sudah pasti tidak. Tidak salah dan tidak berdosa. Sebab Alkitab juga sendiri mengajar dengan tegas kepada suami-suami. Dalam Efesus 5 ayat 25, Kolose 3 ayat 19, bahkan 1 Petrus ayat 3 dan 7 dikatakan apa di sana? Hai suami-suami, jangan berlaku kasar. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan mengorbankan dirinya
bagi jemaatnya. Jadi ketika suami tidak lagi melakukan seperti perintah Tuhan, maka tidak salah. Apalagi berdosa ketika istri tidak tunduk lagi dan melakukan protes dan pembelaan diri. Tetapi lakukanlah itu dengan arif dan bijaksana. Jangan saudara-saudara justru kita mengumbar aib di medsos. Banyak yang seperti itu. Ada masalah dalam keluarga, bukan diselesaikan secara arif dan bijaksana, tetapi diumbar di medsos. Sebarkan aib keluarga pada orang-orang lain yang mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dan saudara, kalau dalam hal ini, datanglah kepada pendetanya supaya ia dapat mendoakan dan menyelesaikan secara iman dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada teks bacaan kita hari ini. Lalu mengapa Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya di Roma pada saat itu dengan tegas agar orang-orang Kristen harus takluk kepada pemerintah? Saudara, ini perlunya kita membaca dan belajar firman Tuhan. Kita harus mengetahui teks dan konteks ayat-ayat itu berbicara dengan, dan jangan kita memberi pemahaman hanya sebatas secara letter-letter saja. Apa yang dikatakan seperti itu kita imani, tidak. Ada maksud dari konteks dan teks ayat itu. Nah, dalam bacaan kita hari ini, konteks di mana Rasul Paulus berbicara dan menasihati jangan dengan tegas seperti dalam bacaan hari ini, kita harus ketahui sebab pada saat itu di pemerintahan Roma ada gejolak yang terjadi. Pemerintah Roma merasa was-was dan sangat khawatir dengan pertumbuhan orang Kristen di Roma pada saat itu semakin pesat, semakin bertumbuh, semakin bertambah banyak. Nah, ini menjadi salah satu alasan kecurigaan pemerintah, kerajaan, kalau orang Kristen semakin banyak dan berkembang di Roma, jangan-jangan nanti mereka akan membentuk suatu kekuatan untuk melakukan makar, pemberontakan, dan hal ini akan menjadi fatal bagi pemerintah Roma pada saat itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, pemerintah melakukan intimidasi terhadap orang-orang Kristen. Nah, dalam kondisi seperti itulah Rasul Paulus mengatakan kepada semua orang Kristen di Roma supaya jangan bertindak gegabah dengan cara membalas, apalagi melakukan pemberontakan. Sebab jika mereka melakukan hal itu, sudah pasti dan dipastikan orang-orang Kristen akan lenyap, dibantai oleh pemerintah Roma. Dan jalan satu-satunya agar kekristenan tetap ada adalah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menaklukkan diri supaya ketika melakukan itu justru mereka akan mendapatkan pujian dan penghargaan yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara, lalu kita yang ada sebagai masyarakat Kristen saat ini, kita kembali kepada pertanyaan awal. Sejauh manakah kita harus menaklukkan diri kepada pemerintah? Ya, sudah pasti sejauh pemerintah menyadari bahwa mereka adalah alat di tangan Tuhan, dan pemerintahannya harus bertindak atau melakukan seperti apa yang dikehendaki Allah dalam kepercayaan dan panggilan mereka sebagai pemerintah, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka terhadap masyarakat, seperti dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dari 5 sila dan juga undang-undang. Dan ketika pemerintah tidak melakukan hal itu dan membuat kita misalnya teraniaya, maka tidak apa-apa melakukan protes, bahkan demonstrasi. Orang Kristen tidak dilarang protes dan demonstrasi, karena kita ini adalah negara demokrasi. Tetapi ketika kita melakukan itu, lakukanlah dengan cara-cara yang terhormat, lakukanlah dengan cara-cara yang bermoral.
Lakukanlah dengan cara-cara yang beriman, bukan dengan cara-cara yang misalnya anarkis. Kita pergi ke perampatan, pecahkan lampu merah kuning hijau di sana, ya, lempari rumah-rumah orang, ruko-ruko, kejar dan pukul, aniaya orang yang lewat, ya, kita menjara dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jangan. Itu bukan cara dan kebiasaan kita orang-orang Kristen. Apalagi ketika kita mendemonstrasi lalu kita berteriak di sana, Allahku maha besar, darah Yesus dan sebagainya, itu tidak patut kita lakukan. Lakukanlah dengan cara terhormat, yang penuh hikmat, dan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 tahun saat ini. Karena itu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebagai masyarakat yang berada dalam kesatuan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari terus bersama-sama memelihara kesatuan untuk menjaga negara yang kita cintai ini, mendoakan bangsa dan negara ini, mendoakan pemerintah dan seluruh komponen-komponen agar kedamaian terus tercipta supaya negara ini bukan hanya menjadi berkat bagi bangsa sendiri, tetapi negara kita juga menjadi berkat bagi semua bangsa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Jemaat Rayon 2 dan dilanjutkan dengan dari Sola Gracia. Disilakan secara berturut-turut. Oh.
Terima kasih kedua anak kekasih. Saya kira mau kasih naik bendera. Jadi lagu tadi saudara-saudara itu rasa cinta ke tanah air yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa. Rupanya tidak Sola Gracia ya, ada. Sudah yang tadi? Oh sorry, yang Rayun 5 saya kira. Baik saudara-saudara, kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Di tengah sukacita bangsa yang Engkau karuniakan kepada kami ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Dan menandai sukacita dan syukur kami Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh duduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu sebagai anak-anak bangsa ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu. Terlebih lagi kami mau bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini. Engkau telah membuka hati kami Tuhan. Teristima mata iman kami untuk terus melihat akan perjalanan kehidupan kami, di mana Engkau menempatkan kami Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Sekalipun kami adalah anak-anak Engkau telah panggil, Engkau satukan dalam persekutuan dengan Engkau, dalam penyelamatan yang Engkau berikan kepada kami, tetapi juga Tuhan, kami mengimani Engkau tetap meletakkan kami Tuhan di tengah-tengah bangsa ini sebagai garam dan terang. Terima kasih Tuhan, karena itu biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, terus Tuhan terpatri dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak bangsa, untuk terus Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada masing-masing kami sebagai anak-anak bangsa. Supaya dalam perjalanan kehidupan ini kami mau menjadi motivator yang terbaik. Kami bersama-sama Tuhan mau menjaga bangsa dan negara yang Engkau cintai, yang Engkau berikan kepada kami yang kami cintai ini. Supaya kami terus dalam perjalanan hidup ini kami mau saling hidup toleransi bersama dengan yang lain. Bahkan dengan kasih-Mu Tuhan kami boleh nyatakan kepada segenap anak-anak bangsa dalam perjalanan hidup kami. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas bangsa dan negara yang kami cintai ini, di mana Engkau sendiri Tuhan yang telah memelihara bangsa kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh memperingati ke-79 tahun anugerah kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan di tengah sukacita bangsa ini, Engkau mengingatkan kami, mengajar kami untuk selalu mengisi perjalanan kehidupan kami Tuhan. Supaya kami terus juga mau menjadi berkat-berkat dalam kehidupan kami. Mendukung setiap program-program yang boleh diselenggarakan oleh pemerintah kami, supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kami percaya pemerintah ini adalah perpanjangan tangan-Mu, alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala program-program yang telah dilaksanakan kami terus Tuhan mempertahankan dalam menjalani bangsa ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam perjalanan segenap anak-anak kekasih-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka semua boleh memperoleh berkat-berkat dalam perjalanan kehidupan mereka dengan berbagai cara. Cara khusus Tuhan, hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu boleh bersyukur karena tepat hari ini anak kekasih hamba-Mu Dirga boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu, terima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap anak kekasih. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati anak kekasih dalam perjalanan kehidupannya, supaya ia terus semakin takut akan Engkau, dan Engkau memberkati Tuhan dalam meniti masa depan perjalanan hidupnya ke depan. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau bersyukur dan berterima kasih beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan, dalam beberapa saat yang lalu mereka mengalami kelemahan tubuh, dan dalam perjalanan kehidupan mereka saat ini Engkau telah menyatakan masa-masa pemulihan
kepada mereka. Karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup mereka di tengah sukacita yang kami alami. Kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lepram Kalaeng, Bapak Markus Rombe yang mahir Tandi Payung, Simpson Gau, Bapak Mari Makara, kekasih kami Ibu Yesna Bonde, Ibu Naomi Gina. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kekasih kami. Biarlah Tuhan, kami terus letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu sehingga kekasih-kekasih kami sungguh terberkati dan mereka akan sungguh-sungguh dipulihkan seperti sedia kala. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, teristimewa bagi anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini di hari sukacita negara yang kami kasih ini Tuhan. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia, boleh datang berbakti, boleh bersyukur Tuhan atas karunia yang Kau berikan kepada bangsa kami. Karena itu Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada saat ini, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan, berikan kepada masing-masing kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberikan kami tanggung jawab yang baik sehingga kami semakin bijaksana dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami sebagai suami, istri, ayah, dan ibu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap kesibukan pekerjaan kami, supaya kami dimampukan untuk terus berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan, setiap jerih lelah yang kami lakukan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu, tidak akan sia-sia. Kasih Tuhan akan memberkati, sehingga dari dalamnya kami akan memperoleh buah-buah berkat untuk perjalanan masa depan keluarga dan juga untuk terus menunjang setiap pelayanan-Mu. Anak-anak cucu kekasih yang Kau karuniakan kepada kami Tuhan, mereka adalah harta yang berharga Engkau berikan kepada kami. Karena itu dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, peliharakan mereka, Engkau berkati mereka. Di tengah-tengah kesibukan mereka setiap saat, baik mereka bersekolah, bekerja, tuntun sertai mereka, jauhkan dan luputkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala kesibukan mereka. Biarlah mereka Tuhan aman dalam naungan pemeliharaan-Mu. Dan Engkau juga terus berikan kepada mereka kesetiaan untuk terus menuntut ilmu dengan baik. Mereka yang telah bekerja, biarlah mereka semakin sungguh-sungguh bekerja. Dan anak-anak kekasih kami yang meniti masa depan, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan jodoh mereka Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Biarlah Tuhan mereka terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, Engkau membukakan jalan di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan mereka. Dan biarlah semua anak-anak kekasih kami Tuhan, sampai akhir hayat mereka, mereka tidak akan menyangkal Engkau, supaya bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami hanya menyembah Engkau ya Yesus. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau menantang juga dalam doa ini bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami karena dalam pergumulan, kelemahan tubuh, bahkan mungkin yang hadir pada saat ini Tuhan dalam kelemahan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, bahkan yang hadir saat ini. Tuhan, kami serahkan kekasih kami, Bapak Paulus Tandi Pailang, orang tua dari kekasih kami Diaken Henry A. Rongkaloe, orang tua dari Ibu Penatua Endang dalam perawatan di Kolaka, kakak dari Ibu Diana Masi dalam perawatan di Kolaka, Ibu Hasrida Lukin dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam, Bapak Martin Duma dalam perawatan di Rumah Sakit Bahtera Mas. Tuhan, Engkau melihat akan pergumulan segenap saudara-saudara kami. Tidak ada tempat Tuhan kami mau menyandarkan kehidupan ini, bahkan keluh kesah kami, hanya kepadamu pengharapan ini Tuhan kami letakkan. Karena itu dengan kerendahan hati Tuhan, kami menyerahkan segenap kekasih-kekasih kami. Sebab kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada di dalam nama Yesus. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kekasih-kekasih kami dalam kelemahan ini. Sarana-sarana yang dipersatukan dan mereka terima, baik makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari dokter medis maupun keluarga. Pakailah semua itu Bapa sebagai alat-Mu untuk menjamah dan mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh kekasih kami, sehingga mereka semua sungguh akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami.
Ya Allah Bapa dalam surga, segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan dalam keterbatasan mereka, dalam pengharapan mereka, para lansia, janda duda, anak yatim piatu, anak piatu dan yatim. Tuhan pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua untuk terus hadir, menguatkan mereka Tuhan, meneguhkan mereka supaya dalam pengharapan ini mereka sungguh melihat bahwa Engkau peduli terhadap mereka dalam pergumulan mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, demikian juga pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing di tengah-tengah perjalanan jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami terus untuk bekerja, berkarya. Teristimewa pelayanan yang kami akan laksanakan esok hari di hari Minggu. Biar Engkau memberkati para penatua, diaken, para pengurus kategorial, tim musik, tata usaha, kostor, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan tanggung jawab pelayanan ini kami boleh emban dan kami boleh laksanakan, dan setiap pelayanan ini kami lakukan, biarlah jemaat-Mu terberkati dan nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalamnya. Tanggung jawab pelayanan dalam lingkup klasis sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja, Tuhan teguhkan dan kuatkan hamba-hamba-Mu yang Kau pakai dalam institusi ini, supaya mereka terus berkarya, supaya semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau berdoa bagi pemimpin pemerintah kami Tuhan, dari daerah, negara, bahkan dunia ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka terus untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan. Teristimewa Tuhan, gejolak yang sedang terjadi di Gaza sana, Tuhan Engkau melihat keberadaan orang-orang yang tidak berdaya, di mana mereka mengalami penderitaan, bahkan kehilangan harta benda dan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan luluhkan hati bagi para pemimpin bangsa mereka, supaya mereka mau menyudahi peperangan, dan biarlah Tuhan kedamaian boleh tercipta dan mereka boleh menikmati semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu atas waktu yang indah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersyukur di hari ulang tahun negara kami ini. Sebagaimana adanya Tuhan Engkau membawa kami pagi tadi ke tempat ini Tuhan, demikian harapan kami. Sekembalinya nanti biarlah kami boleh pulang dengan sorak-sorai pujian, dan kami terus boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Ya Allah Bapa dalam surga, ini ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat dan sukacita ulang tahun negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Oh iya, sorry. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 336. Bait 1 hingga bait yang ketiga.
satu saja. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita pada ibadah ini yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Setelah persembahan syukur, kita baru masuk dalam doa bersama. Silakan teman-teman. Persembahan kita pada hari ini cukup 1 pundi. Dan kita diringi dengan Kidung Jemaat 337 ayat 1-3 betapa kita tidak bersyukur. Satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang mengucap syukur berterima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, terusnya Tuhan dalam kehidupan kami berbangsa bernegara. 79 tahun telah mengaruniakan dan memberkati bangsa kami, dan kami telah menikmati semua apa yang telah diberikan pemerintah dalam kehidupan kami secara baik dan arif dan bijaksana. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan yang telah kami persiapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Kuduskan dan berkati persembahan ini sehingga boleh digunakan dalam pelayanan firman Tuhan, dan dimanapun persembahan ini akan dipakai baik di GEP Sultra maupun di tempat-tempat yang lain. Berkati yang masih sisa dalam perbandaran kami, dan ajarkan kami untuk selalu arif dan bijaksana menggunakan yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan untuk membacakan warta jemaat dari majelis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengulangan warta jemaat di Minggu tanggal 11 Agustus 2004. Yang pertama yaitu besok tanggal 18 hari Minggu tetap diadakan ibadah seperti biasa, yaitu di mana ibadah pertama jam 7.30 yang bertugas adalah rayon 2 dan rayon 4. Dan ibadah jam kedua pada pukul 10.00, rayon yang majelis yang bertugas adalah rayon 3, dan ibadah yang ketiga pada pukul 17.00
majelis yang bertugas rayon 1 dan 5. Yang berikut penyampaian. Jadi besok Minggu tanggal 18 Agustus 2024 akan dilaksanakan pelantikan panitia pelaksana perayaan Natal Jemaat Ora et Labora tahun 2024 pada ibadah jam kedua yaitu jam 10.00. Disampaikan bahwa Natal tahun 2024 Jemaat Orel panitia pelaksana adalah seluruh majelis jemaat. Perayaan Natal Jemaat dilaksanakan dan ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024. Dan setelah ibadah akan dilanjutkan rapat panitia Natal Jemaat Orel tahun 2024. Oleh sebab itu, panitia yang pelaksana yaitu semua majelis dapat menyelesaikan besok baik yang bertugas pagi maupun yang bertugas sore. Yang berikut, kegiatan KONAS, Forum Komunikasi Persekutuan Kaum Bapa PGI akan dilaksanakan di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 sampai 15 September 2024. Bagi bapak-bapak yang berkenan untuk ikut dapat mendaftarkan pada Sekretaris PKB Orel yaitu Bapak Diaken Julius R. Sandu dengan jumlah peserta dari PKB Orel sebanyak 1 orang, batas pendaftaran tanggal 23 Agustus 2024. Yang berikut dari PKB, perkunjungan PKB Orel ke Panti Asuhan Lambuya pada Sabtu 31 Agustus 2024. Diharapkan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dan bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberi dapat menghubungi pengurus yaitu Bapak Penatua Benihan STP dengan nomor HP 0822 9688 8458 dan ketika ada yang akan disumbangkan kalau memang berat pengurus akan mendatangi di mana tempat untuk diambil barang sumbangan tersebut. Yang berikut yaitu jumlah anggota yang hadir pada saat ini yaitu laki-laki 57, perempuan 57, perempuan 87, jumlah 114 orang. Dan disampaikan bahwa sebentar setelah ibadah ini kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya dan pemotongan tumpeng. Jadi diharapkan kita masih tetap berada setelah ibadah ini. Demikian Warta Jemaat, terima kasih dan merdeka. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita, saya jemput berdiri. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 249. Sembuh
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 182 ayat pertama dan keempat mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kuutus kau. Sidang jemaat tetap berdiri, kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Silakan duduk kembali. Iya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita
Tenang sebentar karena di depan kita ada tumpeng. Ya, Jemaat Oratel Labora mengucapkan dan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yang untuk itu kami persilakan Bapak Pendeta Elasar maju ke depan. Iya. Untuk bersama-sama. Iya. Kita iya. Pemotongan tumpeng kami persilahkan oleh Bapak Pendeta Martinus sebagai pelayan firman saat ini. Ya, silakan. Ini ada. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, silakan Pak Pendeta potong. Baru dibagi. Bapak juga, ya silakan. Bapak-bapak majelis, mari bersama. Iya, mengambil tumpeng untuk membagikan kepada anggota jemaat. Iya, mari semuanya. Ada berapa? Iya, silakan Bu. Silakan. Iya. Tambah piringnya mungkin, Mbak Klau. Iya. Iya, mungkin banyak yang lansia, ada juga yang. Ya, setelah itu dibagikan, baru kita doa makan. Iya, hah? Ada tambahannya ini. Jadi sebentar Bapak Ibu, mari bersama kita makan tumpeng ya. Oh iya Kak. Iya. Oh iya, langsung doa makan katanya. Iya, sambil di ini, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79. Tuhan telah melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Dan sebagai wujud ungkapan syukur, jemaat menyiapkan tumpeng untuk kami makan bersama.